Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah Ilman Salam dengan NIM 0801118429016, mahasiswa Matematika Unsri tahun 2024, mata kuliah Alpro tahun 2025. Di sini saya soal yang ketiga, ya, soal tes kemarin ini. Itu membuat program untuk mencari suatu bilangan dari sekumpulan data yang dimasukkan. Misal contoh input A ya, array A isinya itu 5 dan satunya itu ada 1 2 4 5 7 dan kita nyari apa misal nyari angka 4 ya, berarti outputnya ketemu. Nah, jadi ini adalah codingannya dan ini adalah algoritmanya, pseudocode, flowchart dan hasil program. Oke. Kita mulai dari algoritma dulu seperti biasa. Program ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan yang akan dicari. Ya, disimpan dalam variabel n. Setelah itu program meminta pengguna untuk memasukkan n bilangan yang disimpan dalam array A. Jadi ini seperti biasa. Ini kita masukkan n. N itu bakal banyaknya jumlah bilangan. Misal kita mau bilangannya itu ada 5, berarti kita input n-nya 5. Tapi kalau kita misal pengen angkanya cuma ada 3 ya berarti n-nya 3. Lalu setelah kita masukkan input n, maka kita masukin nih dari kelima angka tadi itu mau masukin angka apa-apa aja. Maka kita perlulah di sini array. Array A isinya ada 100, ini terserah sih mau 100 mau 10 juga nggak apa, asal nggak melebihi dari itu ya. Atau kalau enggak ya nanti dia pakai bilangan acak. Jadi di sini ini for ya perulangan biasa. For i sama 0, i kurang daripada n, i plus plus. Nah ini kita masukin A-nya. Nah habis dari kita masukin si A-nya tadi, udah di input. Habis itu kita mau cari nih, bilangan mana yang mau dicari. Masukin ya, maksudnya masukin angka yang mau kita cari. Nah, untuk memasukkan bilangan yang akan dicari dalam variabel B. Nah, jadi variabel B di sini fungsinya itu sebagai variabel untuk menyimpan masukkan bilangan yang akan dicari. Jadi misal kita mau nyari 4, nanti 4-nya bakal disimpan di dalam variabel B. Gitu. Oke. Kemudian program memulai pencarian dengan menggunakan perulangan for. Dalam perulangan, program membandingkan setiap elemen dari area A dengan nilai B. Nah, jadi kan ini tadi for untuk masukin A-nya ya. Sekarang ini for untuk ngecek satu persatu isi dari array A yang kita sudah isi tadi. Jadi array A tadi kita cek satu persatu mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke n. Itu kita cek sama enggak dari salah satu bilangan yang ada di area A ini sama dengan ke angka yang bakal kita cari. Kalau sama ya berarti nilai ceknya bakal jadi true. Nah, tapi kalau misalnya enggak true ya misal kita masukin mencari angka yang enggak ada di dalam deretan data tadi, maka dia langsung false. Itulah kenapa pendeklarasian false-nya itu ada di awal. Ya, bukan di bawah sini bukan. Jadi dia kalau misalnya benar, dia ya proses dulu. Kalau benar ya udah sekali aja gitu. Itulah kenapa kita pakai break. Jadi biar nggak ada perulangan. Jadi misal dia sekali aja udah ketemu, ya maka outputnya langsung ketemu tanpa ada proses lagi atau proses tambahan tidak perlu. Jadi karena ya dia pakai break tadi, gitu ya. Nah, sudah dicek dan ternyata benar atau misalnya ada bilangan yang kita masukin itu ternyata sama dengan array A, ya berarti dia outputnya true. Berarti ketemu. Ini output yang di awal ini kalau misal dia nilainya true, tapi kalau nilainya false itu ada di else, tidak ketemu. Ya, gitu. Nih, benar kan algoritmanya kan tidak ketemu variabel diatur jadi false. Setelah perulangan selesai, program memeriksa nilai variabel cek. Jika cek bernilai true, artinya bilangan yang dicari ditemukan dalam array dan program menampilkan pesan ketemu. Itu. Ya, dan kita jelasin tadi di awal-awal.
Jadi ya ini aja codingannya, ini adalah algoritmanya, lalu di sini kita lihat diagram alirnya ya. Nah, ini dia nih flowchartnya. Nah, jadi kita input n tadi ya masukin berapa banyaknya angka, lalu di sini ada array A untuk menyimpan data, udah sampai misalnya n ya, udah sampai n, banyaknya jumlah data si A ini, kalau udah langsung ke B. Kita input B. Di B ini kita mau cari angka berapa? Maka kita cek di perulangan lagi, ada for lagi. Nih. Kalau benar, maka dia akan masuk ke proses ini, if ya, if kalau misal A sama dengan B dan ternyata benar, ada salah satu yang benar, maka cek true. Ya, udah cek true, balik lagi ke perulangan. Tapi kalau misal dari awal aja udah salah, maka dia langsung cek false, dan dari cek false ini langsung ke if plus lagi, balik lagi ke awal. Ini apa ini? Balik lagi ke perulangan, dan setelah perulangannya ini selesai ya sampai n, maka langsung ke cek. Kalau misal benar atau booleannya itu nilainya true, maka outputnya ketemu dan langsung n. Tapi kalau misalnya false, maka outputnya itu tidak ketemu, lalu n. Seperti itu. Oke, ini programnya yang ada di C++ tadi, dan ini adalah hasil program. Nih. Masukkan jumlah bilangannya ada 5 misal. Nah, dari kelima ini tadi ya, kita masukkan data pertama itu 1, data kedua itu 2, data ketiga itu 4, data keempat itu 5, data kelima itu 7, dan bilangan yang akan kita cari itu angka 4. Maka outputnya itu ketemu. Nah, tapi kalau misalnya ini kita running, dan kita mau cari angka yang tidak ada di dalam deretan data itu, misal kita mau cari angka 8 misal, mana ini? 5 ya. 1, 2, 4, 5, 7. Kita mau cari angka 8 misal. Maka dia langsung outputnya tidak ketemu. Ya. Karena angkanya yang kita cari itu 8, dan 8 itu tidak ada di dalam deretan data ini. Adanya itu 1, 2, 4, 5, 7. Maka ya outputnya tidak ketemu. Tapi kalau misal kita mau cari angka 7 misal, ya outputnya otomatis ketemu, sama seperti yang ini tadi. Sama seperti yang ini, karena dia nyari 4 dan 4 itu ada di sini, maka outputnya ketemu. Seperti itu ya. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.